Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winanda Pani Darmawan dengan NIM 05021281924022. Saya berasal dari program studi teknik pertanian angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang belt atau sabuk. Oke, di sini kita masuk pengertian belt atau sabuk. Sabuk atau belt adalah bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Sabuk digunakan sebagai sumber penggerak, penyalur daya yang efisien, atau untuk memantau pergerakan relatif. Nah, sabuk dilingkarkan pada katrol. Dalam sistem dua katrol, sabuk dapat mengendalikan katrol secara normal pada satu arah atau menyilang. Sabuk digunakan sebagai sumber penggerak, contohnya adalah pada konveyor di mana sabuk secara kontinu membawa beban dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sabuk atau tali digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya dengan menggunakan katrol yang berputar pada kecepatan yang sama atau pada kecepatan yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada daya yang ditransmisikan ditentukan oleh yang pertama adalah kecepatan sabuk, yang kedua adalah tarikan oleh sabuk pada puli, kemudian sudut kontak antara sabuk dengan puli yang kecil, dan kondisi pemakaian. Agar transmisi daya berlangsung sempurna, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah poros harus lurus agar tarikan pada belt uniform. Kedua, jarak poros tidak terlalu dekat agar sudut kontak pada roda yang kecil sebesar mungkin. Kemudian jarak poros yang terlalu jauh agar belt tidak terlalu berat. Kemudian belt yang terlalu panjang akan bergoyang dan bagian pinggir sabuk cepat rusak. Tarikan yang kuat supaya bagian bawah dan sabuk yang kendor di atas agar sudut kontak bertambah besar. Jarak antar poros maksimum 10 meter dan jarak minimum adalah 3,5 kali diameter roda yang besar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video untuk mengenal lebih jauh tentang belt itu sendiri. Oke. Belt drives are known as flexible machine elements. This type of element has the advantage of being able to absorb significant amounts of shock and vibration. The primary function of all belt drives is the transmission of power from a source, such as an engine or electric motor, to a variety of devices. They can also be used in conveying systems, as in the transportation of coal over a great distance, and as a replacement of rigid power transmission systems, as when a belt transmission replaces a gear drive. Baik, jadi teman-teman semua, dari video yang telah tampil tadi, saya jelaskan sedikit bahwa penggerak sabuk dikenal sebagai elemen mesin yang fleksibel. Jenis elemen ini memiliki keuntungan karena mampu menyerap kejutan dan getaran dalam jumlah yang signifikan. Nah, fungsi utama semua penggerak, katanya tadi di dalam video, sabuk adalah transmisi daya dari sumber seperti mesin atau motor listrik ke berbagai perangkat. Nah, mereka juga digunakan dalam sistem konveyor seperti dalam pengangkutan batu bara melalui jarak yang sangat jauh dan sebagai pengganti sistem transmisi daya yang kaku seperti ketika transmisi sabuk menggantikan penggerak roda gigi. Baik, saya lanjutkan.
Nah, kita masuk ke jenis-jenis belt. Yang pertama itu ada round belt. Round belt ini terbuat, round artinya bulat. Nah, jadi round belt itu sabuk bulat terbuat dari solid rubber atau rubber dengan cord. Belt ini hanya digunakan untuk beban ringan seperti untuk sewing machine projector films. Kemudian yang kedua ada flat belts atau sabuk datar. Nah, penggunaan flat belts ini semakin berkurang dengan digunakannya V-belts pada sistem pemindahan tenaga. Flat belt terbuat dari leather, rubberized fabric, dan cord. Flat belt semakin tidak digunakan karena membutuhkan puli yang lebih besar, tempat yang luas, dan kurang fleksibel. Nah, flat belt ini juga dipergunakan sebagai conveyor belt bila mana belt tersebut membawa beban. Nah, flat belt ini umumnya digunakan sebagai pemindah tenaga high power untuk mesin penggerak yang terpisah dengan mesin yang digerakkan. Contoh sawmills. Selanjutnya ada V-belts yang sering digunakan, yaitu V-belts banyak digunakan untuk memindahkan beban antara puli yang berjarak pendek. Gaya jepit ditimbulkan oleh bentuk alur V. Gaya tarik atau load yang lebih besar menghasilkan gaya jepit belt yang kuat. Nah, keuntungan V-belt ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya jepit belt memungkinkan sudut kontak yang lebih kecil dan perbandingan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah meredam kejutan terhadap motor dan bearing akibat perubahan beban. Kemudian yang ketiga, memiliki level vibrasi dan noise yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah mudah dan cepat dalam melakukan penggantian dan perawatan. Efisiensi transmisinya tinggi, mencapai 45%. Nah, kemudian yang keempat ada banded V-belts. Banded V-belts ini adalah multiple V-belts yang dibentuk cetak permanen tipe band. Banded V-belt mengurangi timbulnya masalah pada penggerak di mana belts bergeser, melintir, dan terlepas dari alurnya. Nah, seperti kita lihat ini, dia seperti ada slide memanjang. Nanti ada juga yang secara kalau ini kita anggap secara secara horizontal. Kalau nanti ada yang secara atau sebaliknya, secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini yang selanjutnya ada linked V-belts. Linked V-belt ini dibentuk dari multiple belt yang disusun saling menyambung. Digunakan untuk penggerak-penggerak besar dengan memiliki jarak center yang tetap, di mana terdapat kesulitan untuk memastikan ukuran belts yang tetap. Link dapat ditambah atau dikurangi untuk mendapat panjang belt yang tetap. Nah, jadi di sini itu seperti rantai, kalau kita lihat itu ada bisa ditambah maupun dikurangi. Nah, berikutnya ada timing belt. Nah, timing belt ini merupakan aksi gabungan antara chain dan sprocket pada bentuk flat belt. Bentuk dasarnya merupakan flat yang memiliki gigi berukuran sama pada permukaan kotak dengan gigi puli. Sebagaimana penggerak gerantai membutuhkan kelurusan pada perpasangan puli. Keuntungan timing belt ini adalah sebagai berikut. Pertama, tidak terjadi slip atau variasi kecepatan. Nah, membutuhkan perawatan yang ringan, kemudian mampu digunakan pada range beban yang lebar. Dan yang terakhir adalah memiliki efisiensi mekanis tinggi karena tidak terjadi gesekan atau slip. Initial tension berkurang dan memiliki konstruksi yang tipis. Nah, selanjutnya ada V-ribet belts. Ini V-ribet belt ini merupakan gabungan alur luar berbentuk V-belt. Lapisan ini penguat terdapat pada bagian datar belt. Sebagaimana V-belt berkemampuan memindahkan power tergantung pada aksi jepit antara alur dan belt. Material belt, bahan yang digunakan itu kulit, anyaman, kemudian karet. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai bahan yang digunakan
dari material batch ini sendiri. Nah, untuk bahan yang paling penting itu untuk sabuk datar adalah kulit. Sabuk kulit terbaik adalah dibuat dari potongan sepanjang 1,2 meter hingga 1,5 meter yang dipotong dari kedua sisi tulang belakang kulit stir kelas atas. Nah, sisi rambut dari kulit lebih halus dan lebih keras daripada sisi daging, tapi sisi daging lebih kuat. Serat di sisi rambut tegak lurus dengan permukaan, sedangkan di sisi daging terjalin dan sejajar dengan permukaan. Oleh karena itu, untuk alasan ini sisi rambut dari sabuk harus bersentuhan dengan permukaan kulit seperti yang ditunjukkan. Nah, selanjutnya itu sebenarnya di sini ada ada kain ya. Bahan yang digunakan itu kain. Nah, sebagian besar bel itu dibuat dengan melipat kanvas atau cotton duck menjadi 3 atau lebih lapisan, tergantung pada ketebalan yang diinginkan. Kemudian karet. Sabuk karet terbuat dari lapisan kain yang diresapi dengan karet komposisi dan memiliki lapisan karet tipis di wajah. Sabuk ini sangat fleksibel tetapi cepat hancur jika dibiarkan bersentuhan dengan panas, oli, atau gemuk. Nah, jadi itu yang saya singgung sedikit mengenai material belt. Untuk cara penyambungan sabuk menggunakan lem atau dijahit dengan strapless kemudian dikait. Jadi kalau kita sering melihat di bengkel-bengkel itu kadang digunakan untuk menarik beban juga belt itu. Kadang bisa juga dipotong. Kalau dipotong belt itu renyah karena terdapat benang-benang di dalamnya. Itu kalau V-belt ya yang sering digunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke masih material belt tadi. Ini untuk bahan sabuk. Kepadatan bahan sabuk untuk kulit itu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, kanvas itu 1220, kemudian karetnya 1140, balata 1110, kemudian sabuk anyaman tunggal 1170, sabuk anyaman ganda 1250 kg per meter kubik. Nah, jenis penggerak sabuk itu ada apa aja sih? Nah, belt drive itu biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Seperti yang pertama itu drive ringan. Ini digunakan untuk mentransmisikan daya kecil pada kecepatan sabuk hingga sekitar 10 meter per sekon, seperti pada mesin pertanian dan peralatan mesin kecil. Yang kedua itu adalah drive sedang. Nah, ini digunakan untuk mentransmisikan daya sedang pada kecepatan sabuk lebih dari 10 meter per sekon tetapi hingga 22 meter per sekon seperti pada peralatan mesin. Kemudian drive berat ini digunakan untuk mentransmisikan daya besar pada kecepatan sabuk di atas 22 meter per sekon seperti pada kompresor dan generator. Nah, jenis-jenis belt drive atau penggerak sabuk. Yang pertama itu ada open belt drive atau penggerak sabuk terbuka. Dalam jenis penggerak sabuk ini, sabuk bekerja ketika dua poros paralel harus berputar ke arah yang sama. Ketika poros berjauhan, sisi bawah sabuk harus di sisi kencang dan sisi atas harus kendur. Ini karena ketika sisi atas menjadi sisi kendur, itu akan melorot karena beratnya sendiri dan dengan demikian meningkatkan busur kontak. Kemudian yang kedua adalah cross belt drive atau penggerak sabuk yang saling melintas atau bersilangan ini. Jenis penggerak sabuk ini sabuk digunakan ketika dua poros paralel harus berputar ke arah yang berlawanan. Di persimpangan di mana sabuk bersilangan, sabuk itu bergesekan dengan dirinya sendiri dan habis. Jadi dia bersilangan dan akan habis karena
bergesekan dengan belt itu sendiri. Untuk menghindari keausan yang berlebihan, poros harus ditempatkan pada jarak maksimum satu sama lain dan dioperasikan pada kecepatan yang sangat rendah. Nah, yang ketiga ada stepped cone pulley or speed cone drive. Nah, jenis penggerak sabu ini digunakan ketika kecepatan poros penggerak sangat sering diubah, seperti dalam kasus peralatan mesin seperti mesin bubut, mesin bor, dan lain-lain. Katrol kerucut melangkah adalah pengecoran integral yang memiliki 3 atau sejumlah katrol dengan ukuran berbeda, yang satu berdekatan dengan yang lain seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, satu set puli kerucut melangkah dipasang berbalik pada poros yang digerakkan. Sabuk tak berujung akan melilit sepasang katrol. Dengan menggeser sabuk dari satu pasang puli ke puli lainnya, kecepatan poros yang digerakkan dapat divariasikan. Diameter puli penggerak dan puli yang digerakkan sedemikian rupa sehingga sabuk yang sama akan beroperasi ketika digeser pada pasangan puli yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat ada fast and loose pulley drive. Nah, jenis penggerak sabuk ini digunakan ketika poros penggerak atau mesin akan dihidupkan atau dihentikan kapanpun yang diinginkan tanpa mengganggu poros penggerak. Nah, katrol yang dikunci pada poros mesin disebut katrol cepat dan berjalan dengan kecepatan yang sama dengan poros mesin. Nah, katrol longgar berjalan bebas di atas poros mesin dan tidak mampu mentransmisikan daya apapun. Ketika poros yang digerakkan harus dihentikan, sabuk didorong ke katrol longgar dengan menggunakan batang geser yang memiliki garpu sabuk. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada fast and loose pulley drive. Dalam susunan penggerak sabuk terbuka, jika jarak pusatnya kecil atau jika puli yang digerakkan sangat kecil, kemudian busur kontak sabuk dengan katrol yang digerakkan akan sangat kecil yang mengurangi ketegangan pada sabuk, atau jika tegangan sabuk yang diperlukan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, katrol pemalas. Apa maksudnya katrol pemalas ini? Yang disebut katrol joki ditempatkan pada sisi kendor sabuk seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang meningkatkan busur kontak dan tegangan. Demikian ketegangan yang menghasilkan peningkatan transmisi daya. Mungkin yang ini yang dimaksud ya. Kita masuk ke perhitungan perbandingan kecepatan. Karena kecepatan linear pada kedua puli sama, maka rumusnya adalah VD1N1 sama dengan VD2N2, dan perbandingan putaran antara kedua puli menjadi N2/N1 sama dengan D1/D2 dengan keterangan sebagai berikut. N2 yaitu putaran poros yang digerakkan, N1 putaran poros yang penggerak, kemudian D2 adalah diameter puli yang digerakkan, D1 diameter puli penggerak, D1 diameter puli penggerak. Nah, jika tebal belt perlu dipertimbangkan, tebal belt ini T, dilambangkan T, perlu dipertimbangkan, maka N2/N1 sama dengan D1 tambah T per D1 tambah T. Jika faktor slip dimasukkan, nah jadi ada banyak yang perlu dipertimbangkan. Kalau tadi tebal beltnya, kemudian ini faktor slipnya juga mempengaruhi perhitungan. Rumusnya yaitu N2/N1 sama dengan D1/T per D1/T buka kurung atau dikali 1 dikurang S per 100, dengan S adalah faktor slip total untuk kedua roda. Kemudian ini untuk panjang sabuk transmisi. Untuk transmisi terbukanya, panjang sabuknya dirumuskan L sama dengan V dikali R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 dikurang R2 kuadrat per X. Kemudian untuk sistem bersilangannya itu
L sama dengan V dikali R1 plus R2 ditambah 2X ditambah R1 plus R2 kuadrat per X. Nah, kemudian saya ada video lagi yang perlu saya tampilkan, nanti akan kita bahas. Silakan kita simak bersama-sama. The two main problems that cause belts to fail are improper tension and misalignment. Both of these can be prevented with regular inspections and basic knowledge on how to adjust tension and alignment when needed. A belt that is not properly adjusted will tend to vibrate or jerk. It will also wear out much quicker. Another factor that can damage belts is improper storage and handling. Belts should not be exposed to temperature extremes, high humidity, or sunlight. They should also be kept free of dust, water, oil, grease, or rust. Oke, jadi dari video tersebut dikatakannya lah dua masalah utama yang menyebabkan sabuk gagal adalah ketegangan dan ketidaksejajaran yang tidak tepat. Jadi yaitu mungkin terlalu keras dan pemasangannya itu tidak tepat. Nah, kedua hal ini dapat dicegah sebetulnya dengan pemeriksaan rutin dan pengetahuan dasar tentang cara mengatur tegangan dan pelusuran ketika diperlukan. Sabuk yang tidak disetel dengan benar akan cenderung bergetar atau menyentak. Nah, juga lebih cepat aus. Nah, faktor lain yang dapat merusak sabuk adalah penyimpanan dan penanganan sabuk yang tidak tepat. Contohnya, tidak boleh terkena suhu yang terlalu ekstrim, kelembapan yang terlalu tinggi, kemudian sinar mata, mungkin terkena sinar matahari langsung yang dimaksud. Nah, kemudian sabuk tersebut juga harus dijaga bebas dari debu, air, minyak, gemuk, ataupun karat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai belt pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sebagai bahan pembelajaran mohon dikoreksi untuk supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Saya Winanda Pani Darmawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.